Ketemu lagi sama gue Anton Hilman. Hari ini gue akan sharing the sales cycle. Ketika kita memutuskan menjadi seorang entrepreneur, jadi businessman, jadi businesswoman, suka nggak suka, ujung tombak, darah, jantung, semuanya pasti nomor satunya sales. Seperti itu. Ya itulah entrepreneurs, itulah businessman. Sehingga kita harus menikmatinya banget, kita harus enjoy, dan kita benar-benar harus bisa menguasai yang berhubungan dengan sales. Karena apa? Ya itulah entrepreneurs, businessman itu sama dengan sales seperti itu. Oke, untuk menjadi seorang financial advisor yang menurut saya good, yang menurut saya financial advisor yang benar, harus ada 5 tahapan sehingga dia bisa menduplikasikan skill-skill ini sama grupnya. Jadi cuma ada 5 tahapan ketika kita bicara tentang namanya sales cycle seperti itu. 5 tahapan itu bicara tentang nomor 1, prospecting. Nomor 2, presentation. Apa yang dipresentasikan nanti kita akan sharing. Objection, bagaimana kita bisa menjawab keberatan keraguan seseorang seperti itu ya, klien-klien kita. 4, closing. Kelima adalah maximize, kita punya size case seperti itu ya. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai. Kita akan bahas nomor 1 doang, berhubungan dengan namanya prospecting. Apa yang dilakukan prospecting adalah kemampuan kita untuk bikin janji temu, kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita untuk bangun hubungan, kemampuan kita untuk bikin janji temu. Itu disebut dengan prospecting. Kemampuan kita untuk cerita sama satu sama yang lainnya, sama calon-calon klien kita, itulah namanya prospecting. Oke. Nomor 2 adalah presentation. Presentasi itu apa sih? Ternyata presentasi adalah cara kita untuk menjelaskan, meminta pendapat yang bertukar pikiran atas sebuah dua hal. Ide atau konsep yang kita miliki saat ini. 2, solusi yang kita ingin berikan kepada mereka. Dia cuma ada 2. Kita sharing sebuah konsep dan ide, atau kita sharing sebuah solusi. Dia cuma 2. Itu disebut dengan presentasi yang benar. Sebagai seorang financial advisor, datang tidak bawa produk, itu yang paling benar. Kita datang bawa ide, kita datang bawa konsep, kita datang bawa sebuah solusi. Itulah presentasi yang paling benar. Oke. Nomor 3 adalah kemampuan kita untuk bisa berdiskusi, untuk bisa kita open mind, untuk menjawab, untuk bertanya tentang keberatan atau tentang keraguan-raguan seorang calon klien kita. Jadi handling objection adalah yang menyebabkan seseorang bisa closing. Jadi adalah kemampuan kita untuk bisa bertukar pendapat, untuk bisa open mind kepada calon klien kita, untuk bisa bertanya sampai ada kata aha yang kau omongin benar juga ya, pendapat kamu benar juga ya, pertanyaan kamu tepat sekali ya. Itulah disebut dengan aha, ketika kita bisa handling objection dengan baik. Ya, keempat udah pasti closing. Kalau handling objection sudah baik, pasti closing seperti itu. Jadi tidak bisa closing kemungkinan besar karena objection yang tidak bisa dijawab atau tidak bisa bertanya, tidak bisa open mind calon klien kita dengan baik, sehingga closing tidak terjadi. Objection bagaimana terjadi? Karena kita ada presentasi, kita sharing konsep, sharing ide, sharing solusi, pasti dia bertanya, pasti dia ada sedikit keraguan, mungkin seperti itu. Bagaimana presentasi bisa terjadi? Karena kita sudah prospek, kita sudah buat janji temu, kita ngobrol, kita bangun hubungan seperti itu. Oke, setelah closing, tahap yang nomor 5 yang harus kita lakukan adalah maximize your sales. Kita harus maksimalin jumlah kemampuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jangan lihat sayanya, tapi lihat calon nasabah kita, calon prospek kita, calon klien kita, berapa yang dia butuhkan. Jadi seorang financial advisor yang benar-benar objektif untuk calon klien kita, sehingga kita membuat satu program sesuai dengan kebutuhan dan needs mereka pada saat ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan itu akan berputar dari apa? Ya pasti prospecting, presentation, objection, closing, dan maximizing your sales seperti itu. Hari ini saya khusus akan hanya membahas yang namanya prospecting. Jadi kita step by step ya. Jadi video hari ini kita akan bahas namanya prospecting saja. Oke. Prospecting itu apa sih sebenarnya? Kita lihat ya. Ada 2 hal yang kita harus lakukan dan kita harus ingat ketika kita name prospek. Yang pertama adalah jadi seorang objektif. Jadi seorang yang netral. Objektif bisa melihat dari sudut yang mana aja. Kalau orang bilang namanya helicopter view. Kita bisa objektif. Oke. Ingat, prospek itu tidak ditujukan untuk closing. Jangan salah. Jadi ketika kita prospek orang tuh bukan yang mau closing. No, salah besar. Tujuan kita prospek bikin janji temu adalah untuk dapat conversation, untuk kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol, kita bisa tahu dia butuhnya apa sih, sekarang posisi dia di mana sih, seperti itu ya. Dia sekarang sudah punya apa sih, sebenarnya apa yang dia dibutuhkan, cukup apa tidak ya. Itulah financial advisor yang benar ketika prospek.
bukan tujuannya untuk closing. Makanya kenapa banyak sekali financial advisor ya yang mereka itu terada beban. Ya karena mereka ketika ketemu orang di kepala mereka udah ini closing, ini closing, ini closing. Padahal closing itu masih 3 step ke depan. Bukan bisa prospecting. Prospecting itu bangun kepercayaan, bangun komunikasi, bangun persamaan seperti itu. Kita gali informasi apa yang dia butuhkan, apa yang sudah dia punya, apakah ide-ide apa yang harus kita sharingkan kepada dia, konsep mana yang sekiranya cocok buat dia. Itulah prospecting. Sehingga harusnya prospecting itu tahap yang paling menyenangkan, paling enak menurut saya. Karena apa? Nggak ada satu kewajiban apapun, karena ngobrol, dapat dapat wawancara, dapat diskusi, dan kita tahu apa yang dia butuhkan. Dan yang paling penting, dia tahu siapa saya. Makanya paling penting menempatkan siapa saya sama calon nasabah atau calon klien itu sangat penting. Siapa saya, siapa kamu. Saya adalah seorang financial advisor yang bisa dipercaya, titik. Itulah identitas. So prospecting sebenarnya bukan hanya kita komunikasi sama calon klien kita, tapi kita memberikan message, inilah identitas saya, seperti itu. Itulah prospecting. Oke, kita ada 4 tahap yang paling penting untuk namanya prospecting. Oke, pertama, nomor 1 yang paling penting, miliki 3 sumber prospek. Nah ini kadang repot nih. Ton, ya kita mau prospek nih. Ya, tapi mau di mana? Itu repot. Kita jadi seorang entrepreneur tidak punya market, repot guys. Saya jarang ketemu seorang pengusaha yang tidak punya market. Yang ada adalah karena mereka tidak punya market, karena mereka memutuskan menjadi seorang entrepreneur, mereka mencari dan menciptakan market mereka sendiri. Caranya gimana? Ada 3. 1, minta referensi dong pasti. Dari keluarga kita, dari teman kita, dari siapa. Kita minta referensi. Bro, sis, gue punya konsep, punya ide seperti ini. Kira-kira siapa yang cocok ya? Simple. Yang penting apa? Kita mau bertindak, kita mau berbicara, kita mau bertanya, seperti itu. Kedua adalah kita cari komunitas dong. Kita masuk organisasi dong yang mungkin berbayar seperti itu. Iya wajar lah, namanya kita jadi seorang entrepreneur, kita jadi seorang businessman, businesswoman. Ada kalanya kita perlu sedikit modal untuk kita masuk ke organisasi-organisasi tertentu yang isinya orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria kita. Memang kita, kriteria ini orang-orang yang sesuai dengan saya, sesuai dengan bisnis saya, sesuai dengan yang saya mau, yaitu yang saya masukin, seperti itu. Yang ketiga adalah networking in event. Kita masuk seminar-seminar yang berbayar, kita masuk acara-acara tertentu yang diajak teman-teman. Teman-teman suka nggak suka, ketika memutuskan menjadi seorang entrepreneur, kita harus bisa dan punya kemampuan untuk mencari dan menciptakan market kita sendiri. Suka nggak suka guys, itulah yang kenapa tidak banyak menjadi seorang entrepreneur. Karena memang dia harus mengembangkan skill, kemampuan untuk bisa mencari, bahkan menciptakan market mereka sendiri. Masuk ke tempat golf, masuk ke olahraga-olahraga yang isinya orang-orang mumpuni seperti itu. Dan mereka masuk komunitas. Kalau sekarang kan komunitasnya lagi sepeda dan lain-lain. Ya inilah kesempatan kita untuk bisa masuk komunitas dan punya komunitas. Tidak bisa hanya tinggal di rumah, diam, nggak ngapa-ngapain, duduk di belakang meja, berharap market itu datang sendiri. Tidak akan pernah terjadi kalau teman-teman memutuskan jadi seorang entrepreneur. Yang kedua, filter your prospect dan prioritas berdasarkan 2 hal. Kemungkinan yang closing siapa dulu itu kita prioritasin. Pasti kita ketika kita prospek, ya kita memberikan satu advice, kita memberikan satu konsep, kita memberikan satu ide, kita memberikan satu solusi. Mana yang kira-kira ini langsung mau closing dengan cepat, karena kita apa? Base-nya apa? Chance to close ini yang lebih besar, ya kita follow up dia. Yang kedua adalah case size. Mana yang lebih besar lebih dulu, kan itu jauh lebih sulit guys. Bukan kita membedakan case kecil, bukan kita membedakan case besar. Karena case besar itu ada tidak banyak kesempatan yang teman-teman bisa temukan. So fokuslah sama case-case yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena itu penanganannya jauh lebih kompleks mungkin. Karena mungkin ada medical check up, mungkin ada financial check up dan lain-lain. So yang hal seperti ini kita lebih fokuskan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah minimum setiap hari kita harus 2 kali ketemu orang untuk prospecting, bikin janji temu, bangun hubungan, cari informasi, jelaskan siapa saya, identitas saya, siapa saya sharingkan, dan tujuan Anda mau ngapain ke depannya. Karena penting ketika kita sharing tujuan kita mau ngapain, orang akan respect, orang akan bilang bahwa kamu serius, kamu nggak main-main di bisnis ini, dan kamu jadi seorang pengusaha, pengusaha yang bertanggung jawab. Ingat teman-teman, bisnis sebagus apapun, kalau kita tidak praktek, tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Kita jalan-jalan ke daerah manapun yang paling bagus tidak akan pernah sampai kalau kita tidak mulai. So, mulailah dengan minimum 1 hari prospek 2 orang. Minimum setiap hari. Bikin ini jadi satu kebiasaan, anggap aja. Dan memang ini teman-teman jadi seorang pebisnis kan. Anda punya bisnis, masa bisnis tidak dijalankan? 2 orang per hari itu sangat sedikit banget sebenarnya. Yang mana apa? Konsisten. Yang keempat adalah siapkan waktu spend time untuk nasabah-nasabah yang sudah jadi sama kalian.
Nasabah ini adalah bukan objek uang, tapi mereka adalah keluarga, mereka adalah sahabat yang kita saling berkenalan, kita saling berdekatan, kita saling berhubungan. Guys, spend time. Undang nasabahmu. Ajak mereka makan, ngobrol, jadikan mereka keluarga, jadikan mereka sahabat. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Semua nasabah saya bagi saya adalah keluarga saya. Saya akan dengan senang hati menolong mereka, sehingga akan timbul kepercayaan, akan timbul ketulusan. Karena suatu hal yang kita lakukan dengan tulus dari hati, dampaknya luar biasa. Guys, terakhir, apa yang kita lakukan untuk saat ini, kita bicara tentang namanya materi pertama, prospecting. 2 hal. Yuk, saat ini juga ketika kalian lagi nonton video saya, buat list bank nama. Langsung sekarang juga. Berapa orang? 100. Kenapa 100? Ya karena kita biar punya banyak list bank nama. Kalau kita nggak nyampe 100 udah pasti berarti selama ini maaf. Berarti kita atau lu kurang bergaul. Betul ya, betul ya. Sehingga harus apa? Kita harus evaluasi diri. Oh, gue harus bangun market nih, gue ciptain market gue nih. Kenapa? Ketika kita memutuskan jadi seorang entrepreneurs. Ingat, entrepreneurs pasti berhubungan dengan sales. Sales pasti berhubungan dengan namanya market. So kita harus bangun market kita sendiri, kita ciptain market sendiri. Kita sendiri. Kedua adalah jangan tunda-tunda lagi. Langsung buat janji temu sekarang juga. Mulai belajar prospecting. Buat janji temu, ketemu, ngobrol, conversation, cari informasi. Jelaskan identitas siapa saya, seorang financial advisor yang bisa dipercaya. Dan tujuan saya adalah saya pengen dapat ini di tahun ini sehingga nasabah, calon prospek kamu tahu bahwa kamu orang yang serius dan tidak main-main. Oke, video pertama sampai di sini dulu. Saya berharap apa yang saya sampaikan berhubungan dengan prospecting teman-teman sudah paham, sudah mengerti, dan salam praktek. Tuhan berkati. Terima kasih.